Seiring bertambahnya usia, indera perasa kita perlahan memudar. Makanan yang dulunya terasa kaya rasa, kini terasa lebih hambar di lidah para lansia. Hal ini membuat banyak orang tua tanpa sadar menambahkan lebih banyak garam ke dalam makanan mereka, hanya untuk mendapatkan sensasi rasa yang sama seperti dulu. Namun, kebiasaan ini membawa risiko yang tidak disadari. Ketika makanan terasa kurang sedap, godaan untuk menaburkan garam lebih banyak menjadi sangat besar. Padahal, tubuh yang menua tidak lagi sekuat dulu dalam memproses natrium. Ginjal yang sudah menua bekerja lebih lambat dan kurang efisien, sehingga kelebihan garam lebih mudah menumpuk di dalam tubuh. Akibatnya, tekanan darah bisa meningkat tanpa disadari. Ginjal yang tidak lagi optimal membuat natrium bertahan lebih lama, dan ini bisa memperberat kerja jantung serta pembuluh darah. Dalam jangka panjang, risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal pun meningkat secara signifikan. Bahayanya sangat halus, tidak ada gejala langsung yang terasa. Kerusakan akibat kelebihan garam menumpuk secara diam-diam selama bertahun-tahun, tanpa disadari oleh penderitanya. Banyak lansia baru menyadari setelah muncul masalah kesehatan serius. Seringkali, para lansia berkata, "Saya selalu makan seperti ini sejak muda," tanpa menyadari bahwa tubuh mereka kini sudah berubah. Apa yang dulu aman, sekarang bisa menjadi berbahaya. Kebiasaan lama sulit diubah, apalagi jika tidak ada gejala yang terasa. Rasa aman yang palsu ini menjadi hambatan terbesar untuk berubah. Banyak yang menolak saran keluarga atau petugas kesehatan, merasa dirinya baik-baik saja. Padahal, perubahan kecil dalam pola makan bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan mereka. Ketahanan tubuh terhadap garam sudah jauh berkurang. Risiko tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan penyakit jantung semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Tubuh yang dulu kuat, kini lebih rentan terhadap dampak buruk garam. Mengenali perubahan ini sangat penting untuk mencegah krisis kesehatan di masa tua. Dengan memahami risiko dan mulai mengurangi asupan garam, para lansia bisa menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka lebih lama. Banyak yang percaya tekanan darah tinggi adalah bagian dari penuaan, tapi itu mitos yang berbahaya. Hipertensi sebagian besar dapat dicegah. Kelebihan garam adalah penyebab utama, bukan hanya usia. Terlalu banyak natrium membuat tubuh menahan air, meningkatkan volume dan tekanan darah. Menerima tekanan darah tinggi sebagai normal menghilangkan kemampuan pribadi dan mengabaikan kekuatan pilihan diet. Memahami penyebab sebenarnya memberdayakan kita untuk bertindak, bukan hanya menerima. Tekanan darah tinggi adalah penyakit, bukan bagian dari proses penuaan. Bayangkan pembuluh darahmu seperti selang yang fleksibel, mudah, elastis, dan efisien. Ketika kita masih muda, pembuluh darah ini mampu menahan tekanan darah dengan mudah, menjaga aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh. Fleksibilitas ini sangat penting untuk kesehatan jantung dan organ-organ vital lainnya. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak faktor yang bisa mengurangi elastisitas ini. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah konsumsi garam berlebih. Kelebihan garam bertindak seperti korosif, membuat arteri kaku dan rapuh melalui proses yang disebut disfungsi endotel. Proses ini merusak lapisan dalam pembuluh darah, sehingga arteri kehilangan kemampuan untuk melebar dan menyempit secara normal. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rentan terhadap kerusakan dan peradangan. Arteri yang kaku tidak dapat menyerap tekanan, menyebabkan lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Setiap kali jantung memompa, tekanan ekstra ini dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko pecahnya pembuluh, atau terbentuknya plak yang menyumbat aliran darah. Inilah mengapa tekanan darah tinggi seringkali menjadi masalah serius pada usia lanjut. Jantung bekerja lebih keras, dan siklus kerusakan semakin cepat. Tubuh harus berjuang lebih keras untuk memompa darah ke seluruh organ, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan bahkan gagal jantung jika tidak ditangani. Asupan garam yang tinggi mempercepat penuaan arteri, membuat arteri orang berusia 70 tahun menyerupai arteri orang yang jauh lebih tua. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi garam berlebih dapat mempercepat proses penuaan pembuluh darah, hingga bertahun-tahun lebih cepat dari seharusnya. Pengerasan prematur inilah mengapa hipertensi dan komplikasinya begitu umum pada lansia dengan diet tinggi garam. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa berdampak besar pada kesehatan pembuluh darah mereka di masa depan.
Melindungi kesehatan pembuluh darah berarti memikirkan kembali garam. Mengurangi asupan garam, memilih makanan rendah natrium, dan memperhatikan label nutrisi adalah langkah sederhana namun sangat penting untuk menjaga pembuluh darah tetap muda, lentur, dan sehat sepanjang hidup. Bahaya garam melampaui jantung, ia mengancam otak. Asupan garam yang tinggi meningkatkan tekanan darah, merusak pembuluh darah kecil di otak, dan menyebabkan mikrostroke serta berkurangnya aliran darah. Kerusakan yang lambat dan diam-diam ini menyebabkan demensia vaskular, seringkali disalahartikan sebagai penuaan normal. Hilangnya ingatan, kebingungan, dan penilaian yang buruk adalah tanda peringatan, bukan hanya menjadi tua. Banyak keluarga tidak melihat hubungan antara makanan asin dan penurunan kognitif. Mengenali peran natrium mengubah demensia sebagai risiko yang dapat dicegah, bukan takdir yang tak terhindarkan. Melindungi otak dimulai dengan melindungi suplai darahnya. Garam tidak hanya merusak jantung dan otak, ia diam-diam melemahkan tulang. Asupan natrium yang tinggi memaksa ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak kalsium, mengurasnya dari tulang. Seiring waktu, ini menyebabkan osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Prosesnya diam-diam, kebanyakan orang tidak menyadari tulang mereka melemah sampai terjadi patah tulang. Patah tulang pinggul dan tulang belakang dapat mengubah hidup lansia. Hubungan antara makanan asin dan tulang rapuh sering diabaikan. Mengurangi garam adalah langkah sederhana untuk melindungi kekuatan tulang. Asupan garam yang tinggi, hipertensi, dan kerusakan ginjal membentuk siklus yang merusak. Ginjal mengatur natrium dan cairan, tapi kelebihan garam membebani mereka, meningkatkan tekanan darah. Tekanan tinggi merusak filter halus ginjal, mengurangi fungsinya. Ginjal yang terganggu tidak dapat mengeluarkan natrium, menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi lagi. Lingkaran setan ini mempercepat gagal ginjal, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Perjalanan dari makanan asin ke penyakit ginjal lambat, tapi tak henti-hentinya. Tubuh mengirimkan tanda peringatan ketika kelebihan garam, pergelangan kaki bengkak, mata bengkak, rasa haus terus-menerus, dan sering buang air kecil. Gejala-gejala ini sering diabaikan sebagai penuaan normal, tapi itu adalah sinyal kelebihan natrium. Edema terjadi karena kelebihan natrium menarik air ke dalam jaringan, menyebabkan pembengkakan di kaki dan wajah. Rasa haus yang terus-menerus dan sering ke kamar mandi di malam hari adalah upaya tubuh untuk mengembalikan keseimbangan. Ini bukan gangguan kecil, ini adalah peringatan dini. Mengenali tanda-tanda ini dapat mendorong tindakan sebelum kerusakan serius terjadi. Jangan abaikan tanda bahaya dari tubuh. Kelebihan garam secara diam-diam mengikis kesehatan selama beberapa dekade, mengeraskan arteri, mengaburkan pikiran, dan melemahkan tulang. Kerusakannya diam-diam, tidak ada rasa sakit, tidak ada gejala yang jelas, membuat sulit untuk menerima risikonya. Makanan yang membawa kenyamanan juga dapat membawa penyakit kronis. Langkah pertama adalah mengakui bahaya tersembunyi dan melewati mitos bahwa tekanan darah tinggi adalah normal bagi lansia. Kesadaran menggeser narasi dari pasrah menjadi pemberdayaan. Mengenali masalah membuka pintu bagi perubahan dan penuaan yang lebih sehat. Sekarang, jangan kemana-mana, ada pembahasan kelanjutannya yang jauh lebih menarik. Dengarkan baik-baik, ada solusi alami yang bekerja hanya dalam 30 menit. Bukan trik, ini berdasarkan cara kerja tubuh. Tanpa obat kimia, tanpa efek samping. Cocok untuk lansia, solusi cepat setelah makan asin. Anda tak perlu menunggu lama untuk meredakan bengkak atau rasa tidak nyaman. Ini pengetahuan penting untuk keluarga yang peduli kesehatan. Metode ini langsung mengatasi kelebihan natrium, bukan sekadar menutupi gejala. Cara proaktif, bukan reaktif. Lupakan diet ketat, cukup bantu tubuh memperbaiki diri. Siap tahu rahasianya? Lanjut ke bahan utama. Inilah rahasianya, kombinasi semangka dan kale. Semangka segar dan kale, duet super untuk menyeimbangkan elektrolit tubuh. Semangka kaya air dan L-citrulline, membantu hidrasi dan kesehatan pembuluh darah. Kale, sumber kalium tinggi, penyeimbang alami natrium. Kalium membantu ginjal membuang natrium berlebih. Strateginya, semangka menyediakan air, kale menyediakan kalium. Kombinasi ini menciptakan efek reset cepat dan efisien.
Bukan sekadar dicampur, tapi saling melengkapi. Ed tilskane ideal aktir membrunungin mai. It's sisted dan bayi. Semangka lebih dari sekadar air. Kandungan airnya membilas ginjal, membantu membuang garam. L-citrulline diubah tubuh menjadi nitric oxide melebarkan pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah lancar, tekanan menurun. Efek gabungan, hidrasi dan relaksasi pembuluh darah. Setelah makan asin, semangka mengaktifkan sistem hidrasi dan relaksasi vaskular. Tubuh siap mengeluarkan natrium. Semangka adalah fasilitator, pembuka jalan. Selanjutnya, giliran kale beraksi. Sekarang, tentang kale. Kale kaya kalium, kunci reset kadar garam tubuh. Kalium menyeimbangkan natrium, membantu ginjal membuangnya. Ketika natrium berlebih, kalium dari kale memicu ginjal membuang natrium lewat urin. Proses ini disebut natriuresis. Semakin banyak kalium, semakin efektif ginjal membuang natrium. Kale adalah pemicu super proses ini. Tanpa kalium, air saja tak cukup untuk mengusir natrium. Kale adalah amunisi tubuh melawan kelebihan garam. Bagaimana semangka dan kale bekerja bersama? Saat jus ini diminum, air semangka mengencerkan natrium dalam darah. L-citrulline melebarkan pembuluh darah, mempersiapkan ginjal. Lalu kalium dari kale memicu ginjal membuang natrium. Natrium dan air keluar bersama lewat urin. Hasilnya, dalam 30 menit, bengkak berkurang. Rasa haus reda. Tubuh terasa lebih ringan dan segar. Ini bukan sihir, tapi proses fisiologis alami. Semangka melancarkan jalan, kale mengusir natrium. Riset cepat, alami. Teori tanpa praktik tak berarti. Untuk benar-benar merasakan manfaat kesehatan, kita harus berani mencoba resep-resep sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Salah satunya adalah jus pemulihan cepat ini, yang sangat cocok untuk lansia maupun siapa saja yang ingin meningkatkan vitalitas harian. Dengan bahan-bahan segar dan langkah mudah, Anda bisa membuat minuman sehat dalam waktu singkat. Inilah resep jus pemulihan cepat 30 menit, solusi praktis untuk membantu tubuh pulih setelah aktivitas atau saat merasa lelah. Jus ini kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama bagi lansia yang membutuhkan asupan nutrisi ekstra. Siapkan 2 potong semangka merah segar, buang bijinya. Semangka mengandung banyak air dan elektrolit alami yang membantu menghidrasi tubuh dengan cepat. Pilih semangka yang matang agar rasa jus lebih manis dan segar tanpa tambahan gula. Ambil segenggam daun kale segar, cuci bersih hingga tak ada sisa kotoran. Kale kaya akan serat, vitamin K, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan membantu proses detoksifikasi tubuh. Jika tidak ada kale, bisa diganti dengan bayam atau sayuran hijau lain. Tambahkan sedikit perasan lemon jika suka. Lemon memberikan rasa segar dan menambah kandungan vitamin C yang penting untuk meningkatkan sistem imun. Selain itu, lemon juga membantu penyerapan zat besi dari sayuran hijau. Masukkan semua bahan ke dalam blender, lalu proses hingga halus dan tercampur rata. Proses ini hanya memerlukan waktu beberapa menit, sehingga sangat praktis untuk dibuat kapan saja. Jika tekstur jus terlalu kental, tambahkan sedikit air matang agar lebih mudah diminum. Anda bisa menyesuaikan kekentalan sesuai selera, baik untuk diminum langsung atau sebagai smoothie. Tuang ke gelas dan minum segera setelah dibuat agar kandungan nutrisinya tetap optimal. Jus segar ini paling baik dikonsumsi dalam keadaan dingin dan baru dibuat. Minum saat perut tidak terlalu penuh, misalnya di pagi hari atau sebagai camilan sehat di sore hari. Ini membantu penyerapan nutrisi lebih maksimal dan tidak membebani pencernaan. Untuk lansia, porsi ini cukup untuk sekali konsumsi. Jangan berlebihan, karena kebutuhan tubuh berbeda-beda tergantung usia dan kondisi kesehatan. Penderita diabetes perlu berhati-hati karena semangka mengandung gula alami yang bisa memengaruhi kadar gula darah. Selalu cek kadar gula sebelum dan sesudah konsumsi jus ini. Konsultasikan ke dokter jika ragu atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Ingat, kesehatan tetap nomor 1, dan setiap langkah kecil menuju hidup sehat sangat berarti. Sekarang, kisah nyata. Ibu Sutarmi, 24 tahun, suka makanan asin. Setelah arisan kakinya bengkak, haus luar biasa. Anaknya membuatkan jus semangka dan kale. Awalnya ragu, tapi akhirnya diminum. 20 menit kemudian, ia sering buang air kecil. 30 menit, bengkak berkurang, rasa haus reda, badan terasa entang, perbedaannya nyata. Sejak itu, ia tak khawatir lagi jika makan asin.
Jus ini jadi pertolongan pertama alami di rumah. Kisah Ibu Sutarmi membuktikan, Sosret Sij Penis the Tunch Mates Spoilers. Sepanjang video ini, kita telah membahas berbagai hal penting, mulai dari masalah yang sering dihadapi banyak orang, solusi yang bisa diterapkan, rahasia di balik bahan alami, cara kerja resep, hingga bukti nyata dari pengalaman mereka yang sudah mencoba. Semua informasi ini telah dirangkum dengan harapan bisa membantu Anda mengambil langkah nyata untuk kesehatan yang lebih baik. Kini, saatnya Anda sendiri yang membuktikan manfaatnya. Jangan hanya berhenti di pengetahuan, tapi beranikan diri untuk mencoba dan merasakan sendiri perubahannya. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini akan benar-benar berguna jika Anda mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ragu untuk memulai, karena setiap langkah kecil menuju hidup sehat akan membawa dampak besar di masa depan. Mulailah dari dapur Anda sendiri, dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah sederhana. Simpan resep yang sudah Anda pelajari, dan pastikan bahan-bahannya selalu tersedia di rumah. Dengan begitu, Anda bisa langsung membuatnya kapan saja dibutuhkan, terutama setelah mengonsumsi makanan asin atau saat merasa tubuh membutuhkan asupan segar dan sehat. Jadikan semangka dan kale sebagai bagian dari kotak P3K alami di rumah Anda. Tidak hanya sebagai camilan sehat, tapi juga sebagai solusi cepat yang bisa membantu tubuh Anda tetap seimbang. Menyediakan bahan-bahan ini di rumah adalah bentuk kesiapan menghadapi situasi tak terduga. Setelah Anda makan makanan asin, kini Anda sudah tahu langkah apa yang bisa diambil untuk membantu tubuh kembali seimbang. Tidak perlu panik atau khawatir, karena Anda sudah punya solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa solusi ini bersifat insidental, hanya digunakan sesekali, bukan untuk menggantikan pola hidup sehat secara keseluruhan. Tetaplah berkomitmen pada gaya hidup sehat, seperti rutin berolahraga, tidur cukup, dan mengelola stres. Jaga pola makan seimbang setiap hari, dan hindari konsumsi garam berlebihan. Resep ini bukan alasan untuk terus-menerus makan asin, melainkan sebagai penolong saat Anda tidak sengaja berlebihan. Anggap jus ini seperti pemadam kebakaran, digunakan saat darurat, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan pola makan sehat. Jadikan ini sebagai pelengkap, bukan pengganti. Gunakan resep ini dengan bijak, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes atau masalah ginjal. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mencoba sesuatu yang baru, agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal dan aman. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar dampak positif yang bisa kita ciptakan bersama. Edukasi adalah kekuatan yang bisa mengubah kebiasaan dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Jadi, cobalah resep ini di rumah, rasakan sendiri manfaatnya, dan mulailah mengambil kendali atas kesehatan Anda. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini akan menjadi investasi berharga untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia.